wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin an-nabiyil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratil kiram al-mudirin Lima'hadi Tarbiyatil Muallimin al-Islamiyah, Sa'adat al-Asatidah, wa ya abna'i at-talabat di hadal ma'hadil habib, rahimakumullah wa as'adakumullahu sabihatakum. Nahnu najtami'u fi hadal makanil mubarak wa fi hadhil munasabah al-mubarakah li ajli iftitahi hadal imtihan at-tahriri binisfil fasl ad-dirasi ath-thani. ولا نستطيع أن نقوم هنا ونجتمع ولا يسير هذا البرنامج سيرا حسنا إلا بتوفيق الله تعالى ومعونته ورضوانه. فيجب علينا في أول لحظة أن نشكر الله عز وجل على هذه النعم الكثيرة، فنقول bikulli qulubina alhamdulillahi rabbil alamin. Fa ana usikum ayyuhat talabah bi an tatamannaw fi hadzal imtihan an-najaha. Laisan najahu bima'nahu al-'adi faqat, bal arju an tatamannaw najahan bahiran. Saya berharap bahwa kalian menghadapi ujian ini punya keinginan yang kuat betul untuk bisa sukses, bukan hanya sukses dalam pengertian yang biasa-biasa saja, tetapi sukses dalam pengertiannya yang tertinggi. Ada sebuah sifat yang diminta oleh para ulama untuk kita miliki. Sifat itu disebut dengan uluwul himmah. Uluwul himmah itu artinya cita-cita yang tinggi. Sebab Allah itu hanya menginginkan bagi kita sesuatu yang baik-baik, sesuatu yang tinggi-tinggi, sesuatu yang paling mulia. Dalam sebuah hadis Rasulullah pernah bersabda, Innallaha subhanahu wa ta'ala yuhibbu ma'aliyal umuri wa ashrafaha. Sesungguhnya Allah itu menyukai dan mencintai perkara-perkara yang tinggi dan perkara-perkara yang mulia. Ma'aliyal umur wa ashrafaha wa yakrahu safsafaha. Dan Allah nggak suka yang saf-saf. Saf-saf itu artinya sesuatu yang rendah, sesuatu yang hina, sesuatu yang tidak tinggi, sesuatu yang tidak mulia. Makanya kalau antum membaca doa-doa para nabi itu kan doanya bukan doa yang tanggung-tanggung. Yang beliau minta itu sesuatu yang sangat tinggi. Apa yang diminta oleh Nabi Musa misalnya dalam sebuah doanya? Allahumma, beliau berdoa begini, Rabbi arini anzur ilaika. Ya Allah, perlihatkanlah engkau sehingga aku bisa melihat kepadamu. Itu kan bukan doa yang sembarangan itu. Nabi Sulaiman gimana doanya? Rabbi habli mulkan la yambaghi li ahadin min ba'di. Ya Allah, beri aku sebuah kerajaan yang tidak akan dimiliki oleh orang lain setelahku. Jadi doanya nabi-nabi itu doa-doa yang tinggi, doa-doa yang hebat. Yang diminta itu adalah sesuatu yang paling tinggi. Itu juga sebabnya kenapa Rasulullah juga memerintahkan kita, kalau kamu mau berdoa, mau minta sesuatu kepada Allah, meminta surga, minta surga yang paling tinggi. Wa idza
sa'ala ahadukum rabbahu al-jannata falyas'alil firdausa, sabda Rasulullah. Kalau kamu ingin minta surga Firdaus. Surga Firdaus itu surga yang paling tinggi. Jangan minta surga yang bawah, minta surga yang paling tinggi. Nah, perkara tercapai atau tidak itu urusan belakangan nanti. Itu yang penting antum punya cita-cita yang tinggi, punya keinginan yang kuat, lalu minta dan doa sesuatu yang tinggi, sesuatu yang mulia itu, agar Allah juga memberikan kepada kalian sesuatu yang paling tinggi dan sesuatu yang paling mulia. Saya ingin ceritakan sebuah kisah tentang, dulu itu ada sebuah dinasti di Mesir yang namanya dinasti Ikhshidiyah, Ad-Daulah Al-Ikhshidiyah. Ini memang tidak dipelajari di buku-buku tarikh antum. Tapi dinasti ini sebentar usianya, hanya sekitar 30-an tahun. Tapi dia sempat menguasai wilayah yang lumayan luas. Dinasti ini menguasai Mesir, menguasai Al-Hijaz, Makkah dan Madinah, kemudian menguasai juga sebagian dari wilayah Syam. Jadi lumayan luas juga wilayahnya. Tapi yang menarik, dinasti ini sempat dipimpin oleh seseorang yang dulunya budak, namanya Kafur. Jadi kemudian dia dikenal dengan nama Kafur Al-Ikhshidi, karena dia sempat menjadi raja dari dinasti atau daulah yang disebut dengan Ad-Daulah Al-Ikhshidiyah. Daulah Al-Ikhshidiyah ini sebelum Daulah Fatimiyah di Mesir itu. Nah, dalam perjalanan hidupnya, orang yang namanya Kafur ini pernah juga kecil seperti kalian ini. Pernah muda. Ketika muda dia dikisahkan orangnya jelek, tidak menarik, dan lemah, tidak kuat. Tapi dalam kondisi seperti itu dia punya keinginan dan cita-cita yang tinggi. Suatu hari dia berjalan bersama temannya, lalu berdiskusi. Dan kawannya ini ditanya oleh Kafur, kamu cita-citamu apa? Sama-sama budak nih dua orang ini. Lalu kawannya Kafur itu bilang begini, saya ingin dibeli, kan budak ya, budak itu kan dibeli. Saya ingin dibeli oleh seorang tuan yang profesinya koki, chef, tukang masak. Kenapa? Kata Kafur, biar saya bisa makan kapanpun saya mau dan saya tidak kelaparan. Itu cita-cita tinggi atau tidak? Hah? Ya lumayan lah, lumayan tinggi, karena dia awalnya budak, bekerja keras. Dia ingin agar bisa sedikit lebih santai, punya tuan yang tukang masak, pekerjaannya memasak, sehingga dia bisa makan kapan saja dia mau. Tapi begitu Kafur ini ditanya, ana atamanna an amlika hadhil Madinah, yang saya cita-citakan adalah saya ingin menguasai kota ini, menguasai negeri ini. Bayangkan seorang budak, tidak ada dalam sejarah sebelum itu seorang budak menjadi raja, itu tidak ada. Nah, Kafur Al-Ikhshidi ini punya cita-cita seperti itu, dan berkat usaha yang sungguh-sungguh dari mereka, dari orang yang punya cita-cita seperti itu, maka Kafur kemudian berhasil menjadi raja. Ada seorang sahabat namanya Abdullah bin Abbas. Pernah dengar nama itu? Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ini adalah salah seorang sahabat yang paling terkenal sebagai seorang mufassir. Salah satunya berkat doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah mendoakan Ibnu Abbas dengan doa Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Jadi didoakan langsung oleh Rasulullah, sehingga menjadi mufassir paling banyak dikutip dalam kitab-kitab tafsir dari generasi sahabat sampai sekarang. Nah, itu waktu kecil seperti kalian ini, Ibnu Abbas itu sudah punya cita-cita yang tinggi untuk menjadi seorang ulama yang hebat. Dia pernah mengajak, begitu Rasulullah wafat, Ibnu Abbas ini masih muda, masih belum balik. Ya kira-kira sama seperti kalian santri-santri kelas 1 ini, masih muda. Nah beliau ini sama punya teman juga.
Lalu beliau ajak temannya itu, beliau ajak kawannya itu untuk belajar. Ayo kita belajar sungguh-sungguh yuk, kita cari ilmu, kita belajar kepada para sahabat senior ini. Lalu kawannya bilang gini, ngapain kamu belajar sungguh-sungguh? Sahabat-sahabat senior itu masih banyak, masih ada Abu Bakar, masih ada Umar, masih ada Utsman, masih banyak sahabat-sahabat yang senior. Kamu mau bersaing dengan mereka? Ini kata kawannya Ibnu Abbas. Lalu Ibnu Abbas tinggalkanlah kawannya itu. Kawannya sibuk bermain, sibuk berusaha bekerja mencari nafkah anak kecil ini. Tapi Ibnu Abbas fokus mencari ilmu, belajar kepada para sahabat-sahabat senior. Dan apa yang terjadi ketika Umar Ibnul Khattab menjadi khalifah dan Ibnu Abbas masih berusia belasan tahun, beliau ditarik oleh Umar Ibnul Khattab untuk menjadi bagian dari kelompok penasehat beliau. Diragukan oleh banyak sahabat senior karena usianya masih muda. Umar, gimana kamu mau memasukkan salah seorang pemuda yang usianya sama seperti anak kami menjadi bagian dari kami? Kata sahabat-sahabat yang lain. Tapi Abdullah bin Abbas berhasil membuktikan bahwa beliau walaupun masih muda usianya punya ilmu yang luar biasa. Karena cita-cita yang tinggi, karena keinginan yang kuat. Nah, ujian kita ini saya harap juga mewariskan itu kepada kalian, bahwa kalian itu dengan menempuh ujian di pondok kita ini terdidik untuk memiliki keinginan dan cita-cita yang tinggi, lalu berusaha sekuat-kuatnya untuk meraih cita-cita dan keinginan tersebut. Fala taqna bima dunan nujum, kata penyair Arab. Jangan puas memperoleh sesuatu yang di bawah bintang. Tujuan kalian harus bintang, harus sesuatu yang paling tinggi. Fakun rajulan rijluhu fissara wa hammatu himmatihi fissuraya. Jadilah seorang laki-laki yang kakinya berpijak di tanah, tapi keinginannya, cita-citanya ada jauh di bintang sana. Demikian para santri sekalian, satu hal yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini, bahwa ujian kita ini, apapun yang kalian tempuh, usaha yang kalian lakukan untuk mempersiapkan diri menghadapi ujian ini, seharusnya mengantarkan kalian kepada cita-cita yang tinggi itu. Kemarin santri-santri kelas 6 ini yang hari ini mereka ikut pembukaan baru menyelesaikan rihlah tarbawiyah iktisodiyah. Saat pembekalan mereka kita pertemukan dengan alumni-alumni yang sukses sebagai pebisnis, sebagai pengusaha, dan banyak itu. Kita datangkan mereka, kita minta mereka untuk berbicara di depan kakak-kakak kalian santri kelas 6 ini, untuk menyadarkan mereka bahwa mereka harus punya cita-cita yang tinggi, keinginan yang mulia, dan berusaha sekuat tenaga untuk mencapai cita-cita yang mulia tersebut. Kalian juga begitu, kalian juga harus punya cita-cita yang tinggi. Kalian akan terus berproses untuk meraih cita-cita yang tinggi tersebut. Kita selalu berdoa, mudah-mudahan Allah menganugerahkan kepada kita an-najah al-bahir, kesuksesan yang tinggi, kesuksesan yang terang benderang bagi kita semua dalam menghadapi ujian kita ini dan dalam menempuh hidup kita di masa-masa yang akan datang. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. فبتلاوة هذه السورة الكريمة أعلن رسميا افتتاح هذا الامتحان التحريري لنصف الفصل الدراسي الثاني في هذا المعهد الحبيب، راجيا من الله تعالى أن يرزقنا النجاح الباهر وأن يجعلنا من الناجحين والصابرين والفائزين في هذه الامتحانات، وأن يحملنا إلى ما فيه صلاحنا ونجاحنا
wa falahuna fid darain. Amin Allahumma amin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.